memang udah gak diragukan lagi soal mesin dan desain. Lihat aja motor Yamaha sekarang. Di awal 2000-an, Yamaha benar-benar bersinar. Bukan cuma di level dunia, di Indonesia aja, Yamaha pernah menjadi raja lewat Jupiter Z. Anak 90-an pasti tahu lah, yang namanya Doni Tata. Pembalap yang identik sama Jupiter Z ini dulu sempat bikin lawannya ketar-ketir. Bahkan dia juga sempat tampil di ajang internasional. Walau sayangnya performanya nggak sementereng pas bawa Jupiter Z di tanah air. Nah, dominasi Yamaha di motor bebek udah jelas ya. Tapi anehnya, pas main di kelas 250cc, kok Yamaha rasanya tenggelam. Padahal secara desain, oke, fitur juga lengkap. Bahkan harganya jauh lebih miring dibandingkan kompetitor utamanya, yaitu Kawasaki. Itulah kenapa di video kali ini kita bakal bahas kenapa Yamaha R25 kurang laku di Indonesia. Sedikit flashback, Yamaha R25 pertama kali dirilis pada tahun 2014 di Indonesia. Motor ini diposisikan sebagai sport 250cc entry level buat kalian yang pengen ngerasain sensasi sporty dengan performa yang tinggi. Waktu itu hype-nya gede banget karena Yamaha akhirnya punya jagoan baru nih di kelas 250cc. Desainnya agresif, aerodinamis, plus mesinnya dual silinder inline berpendingin cairan yang tenaganya lumayan buas di kelasnya. Di generasi pertama, suspensi depannya masih teleskopik standar dan belakangnya sudah monoshock. Walaupun sederhana, kombinasi ini bikin motor tetap nyaman sekaligus stabil dipakai harian maupun ngebut. Pas pertama kali hadir di Indonesia, R25 langsung disambut positif. Banyak yang ngincer karena performanya tinggi, tapi harganya masih ramah di kantong. Dari situ, Yamaha terus kasih upgrade biar R25 tetap punya daya saing. Pada tahun 2019, muncullah versi facelift Yamaha YZF R25 ABS. Nah, ini udah dibekali anti-lock braking system yang bikin pengeremannya lebih aman. Apalagi buat kalian yang doyan ngebut, tapi desainnya itu loh, jujur aja, enggak banget, kayak maksa gitu ngikutin R6. Selain performa, Yamaha R25 juga bisa dibilang cukup irit. Posisi ridingnya nyaman banget. Jadi kalau misalkan dipakai untuk harian atau touring tipis-tipis, pinggang masih aman. Tapi jujur, ada hal yang bikin gua mikir, kok di jalanan jarang banget ketemu R25. Yang nongol malah kebanyakan Ninja 250 atau enggak ZX25R. Padahal menurut gua pribadi, R25 ini udah lebih proper. Nah, kalau kita kuliti, ada beberapa faktor kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama soal brand. Kawasaki punya sejarah yang lebih panjang di dunia motor fairing, khususnya di kelas 250cc. Nama Ninja itu udah terlanjur menjadi ikon, jadi gampang banget nempel di kepala orang-orang. Sementara Yamaha R25 waktu pertama kali muncul masih tergolong motor baru, jadi butuh waktu buat bangun nama besar seperti Ninja. Yang kedua, kompetisi pasar yang super ketat. Segmen 250cc di Indonesia emang rame banget. Selain Ninja 250 dan R25, ada juga CBR 250RR, Kawasaki ZX25R, sampai KTM RC 250. Banyaknya pilihan bikin persaingan makin gila dan otomatis ngaruh ke penjualan tiap model R25. Yang ketiga, masalah selera dan desain. Walaupun R25 punya tampang yang agresif dan sporty, ternyata banyak orang Indonesia lebih srek sama desain Ninja 250, ZX25R atau enggak CBR 250RR. Jadi faktor visual juga main peran penting di sini. Buat orang Indonesia, motor 250cc udah dianggap logik kecil. Nah, Kawasaki itu pinter banget memanfaatkan hal ini. Mereka kasih desain sports fairing dengan bodi yang gambot, sedangkan Yamaha R25 tampilannya terkesan lebih ramping. Banyak yang bilang malah agak kurus gitu dibandingkan dengan Ninja. Tapi ya baik lagi ke selera. Ada yang suka look R25 yang sporty, ada juga yang lebih demen Ninja dengan moge look. Lalu faktor keempat, strategi pemasaran dan penjualan. Kawasaki udah lama main di segmen ini, jadi jaringannya kuat banget. Iklan mereka juga agresif, bikin nama Ninja makin nempel di kepala orang-orang. Sementara Yamaha R25 jujur aja, promosinya biasa-biasa aja, jarang muncul iklan, jarang ada campaign, akhirnya ya kalah pamor. Bahkan kalau diperhatikan, di sinetron atau film motor yang nongol kebanyakan Ninja kan, biasanya dipakai sama karakter cowok alay biar makin keren, sedangkan R25 jarang banget kelihatan. Jadi secara nggak langsung, Ninja 250 dapat image motor anak muda. Oh ya, ada faktor terakhir, ada faktor kompetisi dengan Honda. Waktu itu banyak banget fans Honda yang kecewa sama CBR 250R karena mesinnya satu silinder dengan desain yang biasa aja. Tapi pas CBR 250RR lahir, situasinya langsung kebalik. Desainnya keren, fiturnya lengkap dengan tenaga yang paling besar di kelas 250cc 2 silinder. Enggak heran kalau motor ini langsung menjadi primadona dan makin bikin R25 sulit bersaing. Jadi bisa dibilang sekarang pamor CBR 250RR udah sanggup
menyamai Ninja 250, sedangkan R25 bakal makin tenggelam. Sayang banget memang sebenarnya, karena potensi motor R25 itu gede banget. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Yamaha harus bikin R25 versi 4 silinder? Menurut gue pribadi sih, emang harus. Bayangin kalau R25 punya mesin 4 silinder, tampilannya lebih gambot ala-ala Moge, fiturnya lengkap, dan harganya bisa bersaing dengan ZX25R. Wah, itu bisa menjadi pilihan yang sangat menarik buat konsumen Indonesia. Karena kalau kita flashback, awalnya Ninja keluar dengan fitur yang standar, lalu R25 hadir sebagai penutup kekurangan Ninja, dan akhirnya diakhiri dengan CBR 250RR. Dan kalau misalkan Yamaha mau bersinar lagi, strategi itu harus dirubah, seperti Kawasaki yang menciptakan ZX25R. Nah, menurut kalian gimana? Apakah yang harus dilakukan oleh Yamaha biar R25 bisa laku lagi di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.